Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kita di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kita di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kita di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik, luar biasa sekali. Gimana kabarnya hari ini, Pak Danang? Ya, kabarnya luar biasa, langit boleh mendung tetapi hati harus terang. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang atas kehadirannya hari ini. Selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Dwi Sapta S. Brata, CTM. Beliau merupakan seorang practitioner, Leap Enabler, Certificate Black Belt, dan Certificate Theocentric Motivator. Karena beliau sayangnya belum hadir, jadi kita saat ini dengan Pak Danang dahulu ya, sahabat belajar. Oke, baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Parenting Outlook. Bagaimana mengupayakan hidup yang sejahtera dan bahagia di rumah tangga di tahun 2023. Nah, pembahasan menarik kali ini akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Danang. Jadi, sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung atau berbincang langsung dengan Pak Danang. Tentu saja akan kita persilahkan di saat sesi tanya-jawab. Baik Pak Danang, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak pemaparan mengenai Parenting Outlook. Silahkan Pak Danang. Terima kasih Mbak Tami, sahabat pembelajar, Jessica, ada Mas Heli, Bu Oce Utauruk, ada Ririn, Citra, Elma, Jessica, dan Ibu Dia, serta sahabat-sahabat sekalian. Kenapa kita mesti bilang outlook parenting? Seringkali kita dalam tahun baru ini ya masih mengawali ya, di awal bulan Februari, selalu memikirkan bisnis, kesuksesan kita, tapi lupa kita memperhatikan anak-anak kita. Tapi baik kita maupun anak-anak kita mesti mempunyai gambaran ke depan, mumpung masih awal tahun ini, apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, yang nomor satu itu kita mesti melakukan ya apa yang namanya branding. Kita itu siapa? Baru saja saya dapat undangan untuk menjadi instruktur ya storytelling tingkat nasional nanti saat ada Kampore di tanggal 26 Juni sampai 3 Juli 2023. Kenapa saya tahu-tahu dapat undangan itu? Tentu saja ada branding bahwa saya ini pernah mendongeng di mana-mana. Termasuk mungkin kemarin yang membawa nama ke nasional apa ya itu saat membantu penyintas bencana di Cianjur. Nah, itu kan karena ARC Indonesia, maka beritanya di mana-mana sehingga
brand sebagai pembawa cerita atau pendongeng itu ditangkap di mana-mana sehingga diminta untuk menjadi instruktur, melatih, dan mengajari. Nah, untuk anak-anak kita juga mesti ada brand seperti itu. Jangan pernah melihat kita dari mana atau siapa, lahir di mana, asal-usulnya, dan seterusnya. Kalau kita sekarang melihat fenomena atau berita-berita terakhir di berbagai media sosial, TV, Instagram, Facebook, atau YouTube, itu ada anak yang namanya Nono, ya. Nono ini baru umur 7 tahun, kelas 2 SD di Nusa Tenggara Timur. Ya, dia puluhan kilometer ya dari kota Kupang, ya. Saya pernah di sana, ya. Itu memang cukup gersang, termasuk daerah miskin yang di Indonesia, ya. Tetapi siapa tahu dari situ lahir seorang anak yang cemerlang menjadi juara matematika tingkat dunia, mengalahkan 7.000 orang peserta. Ya, juara keduanya dari Qatar, negeri yang sejahtera yang kemarin sedang menyelenggarakan Piala Dunia, itu bahkan nilainya separuh dari dia yang juara satu. Betapa hebatnya dia, ya. Lalu dari juara tiga itu dari Amerika Serikat. Artinya apa? Dibandingkan Nusa Tenggara Timur, ya Kupang yang jauh dari negeri yang makmur seperti itu, tapi dia menjuarai. Tapi saya lihat itu karena ketekunan dia. Jadi dia kalau bangun, dia cerita bahwa dia berdoa, lalu membaca Alkitab, lalu baru belajar, lalu mandi, lalu makan, lalu berangkat sekolah. Ibunya yang menjadi guru di sekolahan, itu dia mengajar sampai jam 10. Tetapi karena dia menjadi wali kelas dan menjadi guru di sekolah, maka dia harus menunggu sampai sekolah itu selesai, yaitu jam 12. Apa yang terjadi 2 jam di antara jam 10 dan 12? Kalau anak-anak yang lain mungkin berlari-larian bermain-main, tetapi si Nono ini belajar menyelesaikan lembar-lembar matematika yang menjadi tugasnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa menyelesaikan 15.810 lembar ya, tugas PR itu. Akhirnya dari tugas yang selesaikan begitu banyak dan diadakan tes, selalu dia bisa menjuarai lomba matematika tingkat dunia ya menggunakan sebuah. Ya ini ketekunan. Saya ingat juga waktu saya kelas 3 SMP tahun 1975. Saya pernah juga menjadi juara lomba matematika di antara 7.000 orang juga. Saya nggak menyadari. Tapi yang saya tahu persis yang saya lakukan adalah saya juga mengumpulkan lembaran-lembaran itu yang mungkin terbanyak dari situ sehingga saat ada pengundian atau pemilihan saya terpilih. Sehingga pada waktu pulang dari sekolah, ya di Pangutilu, di Klaten, di pinggiran desa 7 km dari rumah, saya dihampiri oleh seorang penyiar Radio Wijaya Kusuma di Klaten, namanya Mas Eko ya, itu Pratomo, langsung diajak, ayo kita siaran di Radio Wijaya Kusuma. Kamu menjadi juara 1 matematika. Saya nggak nyangka ya karena begitu banyak ribuan orang. Sementara saya termasuk orang miskin, anak bertujuh berdelapan, makanya hanya buah, sayur, dan apa yang di halaman rumah, di kebun, di sawah. Tetapi mungkin itu yang perlu dimakan saat ini, yaitu makan kesehatan, sehingga membuat pikiran cerdas, dan akhirnya bisa memenangkan juara itu. Saat itu belum ada kalkulator, belum ada hitung-hitungan, jadi saya hanya pakai tangan juga ya, lalu pakai imajinasi gitu loh, di antara titik-titik kosong-kosong harus diisi apa. Nah, saya juga hanya merasakan itu berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga anak kampung, pinggiran desa bisa mengalahkan orang-orang di kota, ya. Nah, ini karena kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Sehingga waktu itu saya dikasih hadiah berupa tape recorder yang besar ya. Saya senang sekali ya. Nggak mimpi itu ya. Ya, nonton TV aja tahun 70-an ikut tetangga. Ya, sementara ini saya dapat sendiri. Ya, saya belikan juga langsung kaset-kaset yang saat itu saya sukai ya. Ada Ghost Plus, Panbers, dan seterusnya. Nah, jadi yang namanya hasil itu tidak menghindari proses. Harus ada proses, harus ada ketekunan. Ini saya ingat juga waktu saya kuliah di Atmaja Jakarta ambil S2 tahun 2002, persisnya 10 Juni tahun 2002. Saya dinyatakan lulus tercepat terbaik dan menjadi juara 1. Itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya tekun saja.
Bahkan mengalahkan orang-orang yang mengajarin saya, yang harusnya mereka juara-juara, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya menjadi juaranya. Yaitu kalau saya tahu misalnya salah satu, hitung-hitungan saya pernah itu kalkulasi atau apa itu, dosen ngasih rumus lalu suruh ngerjain tugas. Paling banter orang ngerjain 7 macam atau 14 macam, tapi saat itu saya sampai ngerjain 84 macam. Itu tahun 2002. Lalu akhirnya saya kumpulkan tugas itu, lalu satu-satunya yang dapat nilai A itu saya. Lalu teman-teman bilang, "Gila, kamu mecahkan rekor. Dosen itu killer, belum pernah ada yang dikasih nilai A loh, kecuali kamu." Nah, saya merasa bahwa bukan saya pintar, bukan. Karena saya hanya tekun saja, saya ngumpulin tugas, tugas saya banyak, bahkan mungkin 14 kali lipat dari atau 7 kali lipat dari yang diminta. Nah, ini jadi salah satu kita harus menanamkan brand kita itu siapa. Jadi kalau ada 3P, yang namanya kita punya purpose, tujuan, kita harus mengembangkan potensial, bakat potensi kita. Nah, anak-anak kita itu semua itu berbakat, nggak ada yang berbakat. Saya pernah menulis dalam buku 70 Cara Bodoh Hidup Bahagia, itu yang namanya Multiple Intelligences karya Howard Gardner. Ada kan kecerdasan matematik logikal, kecerdasan interpersonal, personal, musical, kinestetik, spasial, lalu kemudian natural. Jadi pokoknya semua punya, tinggal dikembangkan. Ya dulu Muhammad Zohri yang kemudian dari Nusa Tenggara Barat ya, yang waktu dia SMP ya nggak bisa beli sepatu tapi dia langsung berlatih di tepi pantai, entah sebelum dia sekolah pagi-pagi bangun jam 5 atau sudah pulang sekolah sore hari, akhirnya bisa mengalahkan pelari-pelari bahkan dari Amerika, dua yang tinggi-tinggi itu, sehingga dia bisa menjadi juara satu, di mana para pelatihnya tidak menduga. Maka tidak memakai bendera Indonesia, akhirnya pinjam dari bendera Polandia lalu dibalik jadi merah putih. Kalau bendera Indonesia yang sama itu adalah di Monaco, Italia, Monte Carlo. Saya juga pernah ke sana, saya juga heran kok saya berdiri di bawah bendera yang sama merah putih, yaitu Monaco. Jadi itu impian waktu kecil, saya waktu SD itu suka tebak-tebakan dengan adik-adik saya, ayo bendera mana yang sama dengan Indonesia, ayo bendera yang kebalik dengan Indonesia. Dan akhirnya setelah belajar bahasa Inggris, lalu dianggap bisa berbahasa Inggris, lalu dikirim tugas-tugas ke luar negeri, tidak menyangka kita sampai ke negara-negara yang dulu waktu kecil nggak ngimpi. Monaco, Monte Carlo, ya, seperti itu. Jadi ada tujuan, lalu ada potensi, lalu kita kembangkan, lalu kalau ada passion, ada semangat. Kalau kita nggak semangat, ya mana mungkin impian-impian itu kan tercapai. Maka kita harus menyemangati anak-anak kita. Seperti ibunya Nono dan bapaknya itu menyemangati. Dengan dia menemani dia belajar, dengan dia mengantar jemput. Bahkan Nono itu hebat loh. Sejak kelas 1 SD dia sudah minta supaya boleh kursus bahasa Inggris. Makanya pada waktu lomba pakai bahasa Inggris pun, plus, minus, dan seterusnya itu dia bisa menjawab dengan angka yang ungkapkan bahasa Inggris, misalnya 145, misal seperti itu. Sehingga dia mendapat juara pertama. Bahkan saat ketemu Menteri Pendidikan pun dikasih laptop nggak mau, tapi dia lebih mau ya dia dikasih beasiswa untuk sekolah lebih lagi itu. Nah, ini kita bisa belajar dari anak-anak Indonesia yang orang tuanya mendukung, ya. Dulu ada anak tukang bajek, saya pernah ke Cempaka Putih. Dia juga juara catur tingkat dunia. Nah, di Yunani. Nah, itu mulanya hanya orang tuanya ngasih perlombaan bertanding dengan tukang-tukang bajai kalau dia bisa mengalahkan main catur. Saat itu dia hanya pengen roti yang lewat tetotet, tetotet. Nah, akhirnya kalau dia datang semua tukang-tukang bajai dan teman-teman catur berlari. Akhirnya dia juara tingkat di Indonesia sampai tingkat dunia. Nah ini, brand ini bisa membawa nama bukan hanya untuk dia, keluarganya, NTT, provinsinya, bahkan Indonesia. Nah ini artinya kita tidak, boleh melihat dari keluarga mana, tapi kalau ada, potensi bakat, dari Tuhan yang memberikan pada kita, kemampuan harus kita kembangkan semaksimal mungkin. Dan diiringi dengan passion, semangat,
maka purpose tujuan itu akan tercapai. Baik. Nah, itu nomor satu itu. Lalu yang kedua itu mesti berjuang, ya. Si Nono berjuang, bangun pagi, belajar, ya. Kemudian Muhammad Zohri juga berjuang dengan berlatih. Si anak tukang bajai juga berlatih. Ya, pada waktu dia dipanggil atau menghadap presiden, ya dia minta supaya disekolahkan sekolah catur di Swiss ya untuk bisa menjadi grandmaster seperti itu ya misalnya seperti itu. Jadi anak-anak pun karena dilatih sejak kecil untuk melihat purpose tujuan yang lebih mulia, maka saat ada pilihan mendadak nggak mau dia, saya nggak mau misalnya dikasih mobil, dikasih laptop, saya mau belajar yang lebih lagi karena masa depannya lebih luas. Nah, jadi selain ada membangun brand bahwa kita punya kemampuan potensi yang harus dikembangkan, kita mesti berjuang. Tapi dari perjuangan itu yang utama ya, sahabat-sahabat pembelajar, ya Mas Dwi, kami, Jessica, Ibu Oce, Mbak Rin, Mbak Citra, Mas Agus ya, terima kasih. Itu nomor satu adalah karakter, ya, karakter beyond knowledge. Karakter itu lebih utama. Ya, maka dikatakan attitude is everything. Sikap itu segala-galanya. Ya, kalau Anda mungkin pernah melihat berita atau mungkin video, ada seorang cewek cantik yang dari Indonesia belajar di Perancis, ya di Paris, Perancis. Dia pintar, dia cerdas. Bisa menyelesaikan ya S1, S2, bahkan mungkin gelar doktornya atau profesornya itu. Tetapi kenapa pada waktu dia melamar di perusahaan-perusahaan di sana tidak terima? Ternyata dia tidak sadar saat dia naik kereta, saya pernah juga ya ke Jerman, ke Perancis. Memang kita misalnya beli tiket itu ya, bisa satu tiket itu bisa untuk seminggu. Ya, misalnya waktu itu berapa 5 atau 7 DM 350.000 itu kita bisa keliling kota. Kalau misalnya saya waktu itu ada pameran buku di Frankfurt selama seminggu saya di sana. Itu sebetulnya kita masuk aja mungkin kalau kita istilahnya pinter untuk mencuri atau berbohong itu kita nggak akan ketahuan. Tetapi sekali ketahuan akan didenda bisa 10 kali lipat. Tapi yang penting bukan soal kita bisa bayar dendanya, tapi malunya yang catat seperti itu. Nah, si anak pintar ini akhirnya tidak bisa diterima di mana-mana dan rahasianya apa setelah dia tanya, "Kamu kalau naik kereta apa yang kamu lakukan?" Menjadi malu. Jadi karakter beyond knowledge, karakter above knowledge. Jadi yang namanya karakter sifat itu utama, attitude is everything. Tetapi kalau kita nggak mampu, maka ada istilah juga prayer change everything. Dengan berdoa kita mempunyai antusias. N di dalam theos Tuhan. Bahasa Yunani, kalau spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Jadi ada patah latihan juga ora et labora, bekerja dan berdoa, ini harus seimbang. Kita berdoa saja untuk mendapatkan makanan, minuman, penghasilan, enggak mungkin. Harus diiringi dengan bekerja. Dengan bekerja, Tuhan meristoi, Allah meridoi, akhirnya kita bisa mendapatkan uang, bisa untuk beli makanan. Sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Dan kalau terus-menerus, mungkin rumah, mobil, atau apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi harus punya brand yang bagus, kita harus mau berjuang, lalu utamanya membangun karakter. Nah, kalau melihat keseluruhan ya di Indonesia, apalagi mungkin tahun 2023, tahun politik dan seterusnya, Anda bisa melihat juga pemimpin yang karakter baik itu yang seperti apa. Apakah dia punya integritas antara yang diucapkan, dilakukan sama, apakah janji-janji dipenuhi. Nah, ini akan menjadi patokan ya, role model yang utama kalau kita melihat pemimpin mestinya yang punya karakter yang baik, yang dia bisa menepati janjinya, apa yang dikatakan sesuai yang dikerjakan. Jadi karakter ini memang secara hukum mungkin kita tidak melanggar hukum, tetapi secara moral, secara etika kita bisa melanggar kalau kita mengingkari janji kita. Ya. Nah, ini maka harus ditanamkan sejak kecil karena kalau sejak kecil ditanamkan seperti itu, nanti menjadi besar anak-anak menjadi terbiasa. Maka anak-anak suka biasakan untuk misalnya disiplin. Ayo bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur, menggosok gigi,
berdoa, sebelum makan, sebelum sekolah, atau pulang sekolah, sebelum tidur lagi, dan seterusnya. Nah, ini sehingga kebiasaan-kebiasaan ini berubah menjadi karakter dan dilakukan menjadi ya brand image kita yang baik. Ya, dan boleh disampaikan bahwa yang namanya ya kalau tadi Tami misalnya mengatakan ini seorang ahli, seorang pembicara tingkat internasional atau di Indonesia, ya saya menjadi seperti ini juga karena saya tekun belajar, tekun membaca, sampai sekarang pun masih belajar, ya. Besok itu saya belajar apa ya Adventure Basic Staff Training dalam bahasa Inggris. Gimana saya bisa mengajarin anak-anak itu untuk berpetualang di alam, untuk ya merasa mensyukuri alam ciptaan Tuhan dengan lihat ciptaan-ciptaan laut, gunung dan apapun kita akan belajar betapa besarnya ya pencipta kita. Sehingga dengan itu kita bisa memuji bersyukur pada Allah, pada Tuhan. Khususnya untuk kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat pembelajar di Indonesia, dengan diberi kesehatan ini sudah kita mesti bersyukur loh. Ya ini ada Ibu Oce Hutauruk itu, ada adik atau kakaknya di rumah itu sakit gatal. Meskipunnya gatal, saya juga merasakan itu paling jelek itu keluar seratusan ribu untuk beli sabun, untuk beli obat gatal, atau mungkin kasa, dan seterusnya. Tapi dengan kita nggak sakit, kita bisa makan buah, sayur, menjadi sehat, sehingga kelihatan lebih segar. Anda lihat umur saya 63, masih kayak 36 kan? Nah, itu salah satunya ya, banyak tersenyum dan bersyukur. Nah, senyum ini juga karakter, ya. Smile and the world will smile with you. Senyumlah, maka dunia akan tersenyum bersama Anda. Ya, makanya dalam persiapan untuk apa yang di Outlook Parenting 2023, salah satunya ya gitu kita harus mengubah lingkaran sahabat-sahabat kita. Burung akan berkumpul dengan bulu yang sama. Orang baik kumpul dengan orang baik. Orang pintar kumpul dengan orang pintar. Nah, ini yang berkumpul di Indonesia Belajar ini termasuk orang-orang baik dan orang-orang yang pintar karena mau terus belajar. Kan ada pepatah, when a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Begitu banyak hal yang harus dipelajari. Saya sebagai storyteller, writer, author, nah itu juga harus belajar lebih banyak supaya bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya, baik. Jadi mengubah lingkaran, teman, sahabat, ya itu akan mengubah nasib kita atau masa depan kita. Maka kita harus outlook ke depan yang bagus, kita pun harus belajar. Saya tidak nggak tahu ya, sejak kecil itu senangnya memang belajar dengan orang-orang baik, belajar dengan orang pintar gitu. Makanya sampai bekerja pun seperti itu. Saya tuh nggak suka ngerumpi di warteg-warteg atau di pinggir jalan sama orang-orang, apalagi ngerasain ngomongi bos, jelek-jelekin perusahaan, enggak. Kalau saya minta sesuatu, saya ngomong bos saya minta pengen minyak mobil, saya pengen keluar negeri. Akhirnya, apakah saya memenuhi syarat? Sudah belajar bahasa Inggris sehingga bisa dikirim ke luar negeri? Apakah saya sudah pernah menjadi manajer 5 tahun sehingga diberi kesempatan untuk mendapatkan mobil? Ya, seperti itu. Jadi tidak ngerumpi di belakang malah mungkin jadi pecundang belum tentu hasilnya. Tapi kita harus berkumpul dengan orang-orang ya opinion leader, decision maker, key person. Ya, orang yang bisa memutuskan. Baik, kita harus juga selalu menguji kebenaran, yang artinya dengan orang baik ini benar-benar baik atau enggak baik. Sebetulnya orang baik dan tidak baik itu dari sikap, kelakuan, tingkah laku itu bisa loh kita rasakan, ya. Ini kayaknya dia baik kalau saya punya sesuatu, kalau nggak punya sesuatu kok enggak. Misalnya ya. Nah ini mesti diuji. Bener nggak omongan dia ini bisa dipegang? Katanya minjem, kok nggak dikembali-kembaliin? Belum dikembaliin kok minjem lagi? Nah bener nggak? Nah kalau kita terbiasa berdoa, ya dekat dengan Tuhan atau Allah, lalu akhirnya kita mempunyai pencerahan, ya kita bisa melihat ya sikap-sikap orang baik dan tidak mungkin dari gesture ya gerak tubuh, mungkin dari mimik atau mungkin dari mata. Katanya kalau ngobrol sambil matanya melihat ke kiri atau ke kanan berarti bohong misalnya seperti itu. Nah, misalnya itu. Jadi harus diuji kebenaran itu. Lalu juga sekarang kita harus juga konkret ya.
Kalau dikatakan, saya kemarin sempat juga diwawancari sebuah majalah, gimana Pak Danang dengan 2023 yang dikatakan ini krisis ekonomi lalu sulit? Saya hanya tersenyum, saya menyampaikan, kalau secara manusia, antroposentris, memang bisa dikatakan itu sulit. Tetapi kalau kita mengandalkan pada Tuhan, ya berserah pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, artinya teosentris, nggak ada yang sulit. Karena apa? Kita akan dimampukan Tuhan, di mana kita nggak mampu. Maka setiap kali dalam penutupan training, saya sering dimintain untuk memberikan closing statement, sering saya mengatakan, do the best and may God do the rest. Kerjakan yang terbaik dan biarlah Tuhan menyempurnakannya. Jadi kita juga harus ada usaha dan kita harus ada upaya itu sebaik kita mampu sambil kita berdoa biar Tuhan menyempurnakan. Maka juga ada nas yang mengatakan Tuhan akan mengubah nasib orang yang mau mengubah nasibnya. Maka ada bahasa Jawa, obah mama. Kalau orang yang mau bergerak, ya tidak mager, tidak malas gerak, pasti akan makan. Keluar rumah jadi tukang parkir atau mungkin tukang menyeberangkan jalan, ya kebaikan-kebaikan kita suka menyentuh orang lain, orang memberi kita. Kalau tujuan kita tulus, biasanya orang juga tersentuh. Kalau dulu ingat Mary Riana waktu di Singapura lalu menjadi $1 million itu ya, menjadi wanita $1 juta itu. Dia nawar-nawarin financial planning nggak laku-laku, tapi justru saat dia duduk ada seorang ibu ya belanja buahnya berantakan. Dia copot ikat rambutnya, lalu dia kasih tali pada tas yang itu, lalu dia antar pulang ke rumah. Dan ibu itulah yang menaruh segala uangnya untuk pekerjaan dia menjadi financial planning itu. Dan akhirnya dia boleh sampai $1 miliar dan menjadi pembicara nomor 1 tingkat Asia. Dia sampai sekarang dia masih memotivasi. Artinya apa? Kembali karakter yang baik, suka menolong orang dan seterusnya. Jadi kita bisa belajar banyak ya. Martin Luther King pernah menyampaikan ya kecerdasan plus karakter itu tujuan dari pendidikan. Jadi selain cerdas juga harus dimiliki karakter yang baik. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang aku lakukan, tetapi aku sangat peduli dengan apa yang aku lakukan tentang apa yang aku lakukan itu. Itu adalah karakter. Ini yang ngomong bukan sembarangan nih. Theodore Roosevelt, ya, Presiden Amerika Serikat. Ya, what you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikirkan tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, ada orang yang mengejek, ada orang yang menjelek-jelekan, ya. Asal tujuan kita baik, harusnya kita nggak usah balas. Kita tersenyum saja. Dengan kita merendahkan hati serendah-rendahnya atau merendahkan diri serendah-rendahnya, dia nggak akan bisa merendahkan diri kita lagi. Ya, maka nggak perlu dibalas. Orang akan tahu, apalagi Tuhan yang Maha tahu akan berikan baik. Yang makanya tadi sampaikan bahwa karakter above knowledge, karakter beyond knowledge. Nah ini kalau kita bisa belajar di Finlandia ya sampai sekarang ya. Kenapa anak-anak di Finlandia itu diajari untuk ya baris berbaris ya teratur saat dia membayar di kasir. Bukan utamanya belajar matematika. Karena apa? Karena karakternya akan dibawa. Ya. Akhirnya apa? Bukan hanya sejak kecil aja. Setelah ini negara ini berkembang menjadi besar. Di sana itu boleh dikatakan minim atau nggak ada korupsi. Maka negara itu menjadi makmur, termasuk negara yang paling bahagia di dunia. Karena apa? Karena orang merasakan bahwa hasil pendidikan, terutama mengutamakan karakter ini, hasilnya pejabat-pejabat tidak korupsi. Dengan tidak korupsi, dengan hasil yang baik, maka dapat gaji yang baik. Dengan kita mensyukuri apa yang kita dapat, kita pun juga bisa bahagia. Karena kebahagiaan sejati sesungguhnya terletak di dalam rasa syukur. Ya, kebahagiaan dan kekayaan jati terletak ada dalam rasa syukur kita. Kalau kita mensyukuri, ya kita akan bahagia. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Banding-bandingin aja dengan diri sendiri. Saya dulu kecil mau ngomong aja susah, mau jalan aja susah, bergaul susah. Sekarang, ya, saya itu sampai bingung. WhatsApp saya sampai mati-mati karena terlalu banyak ya berteman dan banyak orang yang ingin berteman. Ya, artinya apa? Artinya
karakter kita akan membawa ya siapa yang akan menjadi teman-teman kita. Nah, itu yang utama, yaitu yang namanya integritas, yaitu sikap. Kalau sikap integritas kita melekat hal yang baik pada kita, maka kebaikan-kebaikan juga akan mendekat pada kita. Kita mesti mengembangkan kemampuan skill kita sehingga brand kita itu. Maka terima kasih Indonesia selalu menyatakan, wah saya sebagai master guide, storyteller, trainer, author, ya. Nah itu saya tetap, pagi ini saya juga bertanya pada editor saya, Ibu Selvi, sejauh mana buku 77 keajaiban kehidupan sudah selesai diedit. Oh nanti seminggu lagi kan saya selesaikan. Karena saya punya purpose tujuan. Nanti ulang tahun 27 Maret tahun 2023 ini saya minta hadiah istri saya, buku saya terbit ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini karena bakat talenta Tuhan yang diberikan menjadi penulis, apalagi berbagi pada orang lain. Bahwa kita semua itu ada keajaiban yang kita syukuri. Enggak harus yang besar-besar. Mata kita bisa melihat aja, mesti kita syukuri. Ya, kita nggak bandingin dengan tadi pagi saya menyapu, ada tukang kerupuk pakai jual kerupuk, dia pakai kacamata hitam, dia buta. Mestinya kita bersyukur, bukan bandingin dia lebih susah, enggak. Kadang-kadang kita nggak menyadari kalau kita ini mendapat keajaiban, mata kita bisa buka pagi hari. Hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, mulut bisa ngomong. Saya itu kebetulan ya belajar bahasa isyarat ya dengan orang-orang bisu dan tuli itu ya. Betapa dia susah untuk ngomong, untuk menyatakan sesuatu. Sehingga harus perlu gerak ya. Terima kasih, selamat pagi, dan seterusnya. Sehingga harus dibantu seperti itu. Ya, semakin banyak yang kita bisa bantu orang, kita bisa bantu banyak orang. Ya, peduli orang mengatakan apa, asal tujuan kita baik. Ya, jadi kemampuan, skill harus dikembangkan, lalu disertai motivasi. Tapi yang nggak penting, kita juga harus berbakti pada orang tua, bagaimana juga kita lahir dari orang tua kita. Orang tua kita pasti mendoakan kita untuk menjadi sukses berhasil. Saya itu merantau di Jakarta sudah berbulan-bulan belum menengok orang tua. Ada kerinduan setiap kali untuk menengok, apalagi mendengar berita-berita, misalnya bapak sakit, bapak nggak bisa ngapa-ngapain, ya susah makan dan seterusnya. Ya sering saya ya WhatsApp lewat istrinya atau adik saya, tanya kabarnya gimana, kalau mendengar dia sehat, ya saya senang. Saya pernah menyesal, saya nggak pulang-pulang selama 5 bulan, tahu-tahu ibu saya meninggal. Penyesalan itu sampai sekarang masih ada. Jadi jangan pernah lupa sama orang tua kita untuk menyapa atau mau telepon dan seterusnya ya. Karena dia selalu mendoakan kita untuk kesuksesan kita. Ya, it's your attitude, not your attitude that will determine your alternative. Zig Ziglar. Adalah perilakumu, bukan kehebatanmu. Attitude yang akan menentukan ketinggian dan pencapaianmu. Jadi, yang membuat kita bisa mencapai ketinggian, keberhasilan, kesuksesan adalah sikap, attitude, dan karakter kita. Karena ini tidak menipu dan ini adalah yang sejati dari diri kita. Jangan pernah menjadi pelangi bagi yang buta warna dan jangan pernah merasa penting bagi kehidupan seseorang, dalam kehidupan seseorang. Ya, kalau saya bisa membantu orang, akhirnya misalnya bisa wisuda, bisa lulus ujian, saya senang karena berarti saya menjadi berkat bagi orang lain dan berkat itu dititipkan Tuhan lewat kita, lewat kami, istri saya dan saya. Jadi kita itu hanya untuk lewat. Semakin kita banyak memberi berkat, Tuhan akan berikan berkat untuk dibagi orang lain. Nah ini juga karakter. Karena kalau kita nggak biasa membantu, menolong, dan peka sama orang lain, ya kalau kita turutin kita nggak akan habis-habis. Ya, oh, mobil saya udah tua, ini udah 12 tahun, harusnya ganti. Tapi puji Tuhan, Alhamdulillah mobil itu meskipun sudah 12 tahun masih enak dipakai. Istri saya diminta ganti aja nggak mau, ya puji Tuhan juga ya masih bisa untuk melayani dan bantu orang lain. Baik, kita boleh mempunyai mimpi besar, tetapi kuncinya kembali kepada konsistensi, pada integritas. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ya, everything begin with a dream. Segala sesuatu mulai dari mimpi. Wujudkan mimpi itu. Pikirkanlah. Karena akan yang kita pikirkan menjadi rencana. Apa yang kita rencanakan akan menjadi kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan jadi komitmen.
Yang komitmen kita lakukan akan menjadi kenyataan. Waktu saya lihat orang-orang dikirim luar negeri, saya hanya bertanya kenapa dikirim luar negeri, tentu belajar bahasa Inggris. Maka saya belajar bahasa Inggris sampai 12 macam, sampai semua kursus itu habis saya ambil. Tapi baru sampai 3-4 kursus sudah dikirim ke Hong Kong, ke Singapura, lalu akhirnya ke Frankfurt, saya keliling Eropa, dan seterusnya. Jadi ada proses, ada mimpi, tapi juga harus ada ya apa yang harus kita lakukan supaya mimpi terwujud ya. Sama saja kalau kita bangun tidur itu ada dua hal. Kita tidur melanjutkan mimpi kita atau kita bangun untuk mewujudkan mimpi kita. Pasti kita akan bangun untuk mewujudkan mimpi kita. Nah, supaya terwujud mimpi kita, nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami silahkan nanti kita diskusi sama-sama. Terima kasih. Salam datang untuk menang. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Danang atas pemaparannya hari ini mengenai parenting outlook. Sangat luar biasa sekali tema kita hari ini. Nah, sahabat pembelajar, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat room ini atau bisa juga langsung klik raise hand, kita akan persilahkan. Untuk saat ini sudah ada satu penanya dari Ibu Rin. Saya izin bacakan ya Pak Danang. Selamat siang Pak Danang, saya izin bertanya. Apabila anak kita sudah menunjukkan potensi mereka pada suatu hal atau bidang tertentu, bagaimana peran kita sebagai orang tua membantu mendorong potensi tersebut agar menjadi sebuah passion yang baik untuk anak kita? Sebelumnya terima kasih Pak Danang dan juga terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rin. Silahkan Pak Danang boleh dijawab Pak. Terima kasih ya Ibu Ririn atau Mbak Ririn ya. Saya akan menjawab dengan apa yang pernah saya lakukan dan yang sekarang menjadi kenyataan. Jadi pada waktu keponakan saya namanya Alin, lulus SMA, dia pintar, dia mau melanjutkan kuliah. Lalu dia mencoba ya melamar atau dia ingin masuk ke Atmajaya Jakarta, dia melamar ke UI, melamar ke Gunadarma, dan lucunya pada hari Sabtu itu pengumuman penerimaan di Universitas Negeri, dia adalah hari yang kedua dia sudah masa pencobaan jadi mahasiswa di Atmajaya. Tentu saja sudah membayar ya uang pendaftaran dan seterusnya. Makanya setelah dia praktek, dia pulang sore-sore, lalu ibunya mengatakan, Alin, kamu diterima di UI. Dia cuek-cuek saja, karena sudah masuk ke Atmajaya. Tapi karena dia pengen cita-citanya masuk di sana, ya sudah. Meskipun mungkin dikurangi 25% uang pendaftarannya, dia mau ke UI. Tapi ada tawaran lagi. Ada ini Gunadarma, setelah kamu nanti selesai S1, kamu akan dapat beasiswa S2 untuk di Perancis. Nah, ibunya nanya sama saya, waktu itu saya lagi di bandara mau ke Sumatera, mau ke Pekanbaru ya. Minta supaya saya ya membujuk Alin supaya mau ya di Gunadarma supaya nanti bisa kuliah di Paris, Perancis. Nah, orang tua kadang akan melihat sesuatu yang ya wah ya luar biasa ya kalau dilihat orang lain ya. Lalu saya telepon sama Alin, saya hanya bertanya, Alin, kamu dari tiga ini menurut kamu sendiri, kamu senang yang mana? Alin lalu mengatakan, Pak D, kalau saya nanti ke Perancis harus sebulan dulu itu harus belajar bahasa, 1 tahun harus belajar bahasa Perancis dulu, sehingga buang-buang waktu. Sementara Alin ini anak paling besar, punya adik 5, mereka berenam, ya. Bapaknya saat itu udah tidak bekerja, ibunya juga ibu rumah tangga, sehingga dia mikirkan adik-adiknya. Kalau saya kuliah di Jakarta sambil saya ngasih les, saya mungkin bisa membayar kuliah saya. Kalau dia sebagai termasuk yang berprestasi kan ada beasiswa, tapi adik-adiknya perlu dibantu. Lalu akhirnya saya bilang sama ibunya, berilah kesempatan dia memilih apa yang dia sukai. Dan kalau dia suka, maka purpose tujuan dia itu bisa selesai sekolah atau kuliah, lalu bisa membantu adik-adiknya, pasti akan meringankan beban orang tuanya yang dalam keadaan ekonomi saat itu sulit. Karena orang tuanya boleh dikatakan hanya kerja serabutan.
Sementara adik-adiknya yang kuliah juga perlu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya Alin mengikuti apa yang dia pilih. Lalu ibunya saya minta untuk ngikutin dia. Dan sekarang Alin sudah mandiri, adik-adiknya sudah lulus kuliah, tinggal satu dari 6 itu. Sehingga boleh dikatakan ekonomi bisa lancar. Dan bahkan Alin bekerja pindah-pindah dan sekarang dia mendirikan usaha sendiri. Jadi dia mengelola trainer-trainer untuk dia pasarkan, dia jual. Minggu atau bulan lalu saya ketemu dia dengan bangga menyampaikan saya sekarang mempunyai perusahaan sendiri. Nah ini saya tidak terkejut. Ya ini saya omongkan sekarang, tetapi proses dari dulu itu kadang orang tua kadang-kadang gengsi, ya prestis ngelihat tetangga, lihat saudara dan seterusnya. Tapi harus lihat kemampuan dan kemauan anak. Sama pada saat ada saudara yang mengatakan saya mengasih kesempatan keponakan belajar. Ada ya saudara yang mengatakan harus masuk IPA, biar menjadi insinyur, nanti uangnya banyak dan seterusnya. Saya hanya menyampaikan apa harus seperti itu. Memang anak mantunya dia IPA gitu. Tapi saya lihat apakah bahagia dengan IPA? Apakah kekayaan menjamin kebahagiaan? Ya kalau dia mampunya IPS ya sudah. Saya pun juga IPS, tapi saya nggak kurang bahagia, saya nggak kurang makan. Artinya apa? Sebetulnya yang dicari itu apa di dunia ini? Ya, kan dunia ini hanya hidup sementara. Ya, kalau misi saya ya mencintai Tuhan hebat menjadi sama, melayani Tuhan tidak menjadi sama. Kalau tujuan mulia itu kita sampaikan, ya kita akan bahagia dalam situasi apapun. Jadi seperti itu contoh-contoh yang konkret. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan tambahan, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Danang atas jawabannya dari pertanyaan luar biasa Ibu Rin. Saat ini sudah ada salah satu komentar dari Bapak Oje Hutauruk. Thanks Pak Danang atas pencerahannya, sangat membantu kami sebagai orang tua. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pak Oje Hutauruk atas hadirannya hari ini. Ini Lalu Mbak ada Tami, juga ini Ibu Oce ini punya satu anak ya sekarang di Amerika. Jadi Wah. bagaimana dia begitu sayangnya sama anak ini, kenapa dia milih di Amerika? Artinya kalau dia lebih sukses di sana, istrinya ada di sana, sekarang punya anak dua namanya Peter. Ya orang tua mendoakan, nah mungkin malah kalau tinggal berdua, Ibu Oce dengan suaminya Pak Bukti Utauruk, mungkin akan menjual rumahnya malah ke sana. Jadi misalnya seperti itu. Jadi eh, itu satu hal di mana orang tua itu mendukung anaknya untuk kemajuan anaknya, sehingga dengan anak yang sukses maka orang tua ikut bahagia. Itu Mbak Tami. Oke, baik. Luar biasa sekali, Pak Danang. Selain Ibu Oje, juga saat ini ada komentar dari Ibu Rin. Terima kasih, Pak Danang, atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih juga, Pak Danang. Selanjutnya, untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa juga untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana, sahabat pembelajar bisa langsung melihat tayangan kembali dari acara seminar online hari ini, atau bisa juga untuk cek di Instagram kita di indonesia_belajar.id. Di sana akan juga ada update-update terbaru dari seminar online yang akan diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi, dikarenakan sudah tidak ada lagi untuk pertanyaan dari sahabat pembelajar, dan acara seminar online hari ini juga sudah hampir 1 jam, yang mana mengartikan bahwa acara seminar online akan segera berakhir. Untuk Pak Danang, silahkan Pak closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan Pak Danang. Baik, jadi intinya untuk Outlook Parenting tahun 2023 yaitu kita memberikan kesempatan anak-anak kita untuk memilih ya sesuai dengan bakat kemampuan, sehingga dengan passion semangatnya maka tujuan tercapai. Kalau anak-anak ini tujuan tercapai, cita-cita tercapai, maka orang tua bahagia. Seperti Nono yang sejak kecil pengen belajar bahasa Inggris, pengen beasiswa, akhirnya menjadi juara matematika tingkat dunia, membawa nama besar orang tuanya, sekolahnya, daerahnya, bahkan Indonesia. Sukses untuk anak-anak Indonesia, selalu belajar dengan Indonesia Belajar, maju pantang mundur. Terima kasih, salam Danang datang untuk
menang. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang atas pemaparannya hari ini yang sangat luar biasa mengenai parenting outlook. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut acara seminar online ini dari mulai sampai dengan selesai hari ini. Saya Tami dan juga tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu minggu depan di hari yang sama, hari Kamis di jam yang sama, dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.